Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa bil ayatil akhar wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa bil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa fil hadisil akhar, inna idomal jazai ma'a idomal balai. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dia terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini hadirin yang berbahagia yang sedang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan energi, selalu diberikan energi untuk berkreasi, energi untuk mendapatkan imajinasi, energi untuk mendapatkan intuisi dan berbagai hal yang akan diharapkan, dan berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dan mudah-mudahan kita segera mendapatkan solusi. Dengan melalui ibadah Jum'ah sekarang, saat ini kita sedang ditempa pemikiran, sedang ditempa hati nurani, bagaimana kita saat ini diuji secara spiritualitas, diuji secara rohaniah, diuji secara batiniah. Nah, bagaimana pada saat ini kita sepulangnya dari ibadah Jum'ah pada kali ini, kita benar-benar segala macam persoalan dalam kehidupan kita, minimal hati nurani kita dalam keadaan tentram. Saat ini adalah bulan Januari. Mungkin akhir-akhir bulan Januari adalah awal-awal tahun daripada tahun 2026, yang mana kita saat ini jangan terlalu dibebani dengan berbagai persoalan, baik itu persoalan antar hablum minan nas. Insyaallah kalau persoalan hablum minallah, walaupun Allah tidak pernah mempersoalkan problematika kita, tetapi kita sendiri yang harus menyandarkan berbagai problematika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan beres hanya dengan melalui salat Jumat. Tetapi problematika antar manusia, yaitu hablum minan nas, yang mana di dalam hal ini manusia antara agamis dan humanis, antara hablum minallah dan hablum minan nas, antara hubungan horizontal dan hubungan vertikal, ini harus adanya sebuah keseimbangan.
yang mana kalau tidak ada keseimbangan tentunya kita akan sedikit tergoyah, akan sedikit tergelincir, akan sedikit mendapatkan sesuatu, baik sifatnya itu stres maupun sifatnya itu depresi maupun sifatnya itu tidak tentram dan tidak tenang dalam menggapai kehidupan yang fana ini. Ketika kita merasa dilukai oleh seorang sahabat, merasa dilukai oleh seorang teman, dan itu sudah hal biasa antar manusia yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya islah menjadi fahisah, yang tadinya benar menjadi ada sedikit tidak kebenaran. Maka seyogyanya kita pada penghujung bulan Januari dan di awal tahun 2020 genap, kita saat ini mari bersama-sama melupakan luka, mari bersama-sama melupakan kepahitan, mari bersama-sama merasa bahwa luka kita itu harus mendapatkan sebuah apresiasi dari seseorang atau dari manusia, bahwa sesuatu luka itu adalah sesuatu yang harus ditakuti dan disesali. Ketika orang berbuat salah kepada diri kita, nah bagaimana seseorang tersebut, seringkali kita dalam diri kita memaksakan bagaimana seseorang tersebut harus sesuai dengan keinginan kita. Ini yang membuat luka, ini yang membuat depresi, ini yang membuat kita hidup itu tidak tenang. Ketika kita berprestasi, maka kita menuntut diri kita untuk diberikan tepuk tangan, maka menuntut diri kita untuk selalu dipuji, maka menuntut diri kita untuk selalu mendapatkan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah dari manusia. Itulah yang akan menjadi beban dalam kehidupan. Dan ketika orang lain berbuat salah kepada kita dan orang tersebut sudah kita beritahukan bahwa perbuatan itu salah, tetapi orang tersebut sama sekali tidak mau merubah. Dan di saat orang tersebut tidak mau berubah, maka diri kita seringkali untuk memaksakan supaya orang tersebut berubah sesuai pemikiran, sesuai keinginan diri kita. Inilah yang mengakibatkan depresi dan stres berkepanjangan dalam kehidupan di dunia ini. Sekarang melalui Jumatan sekarang, nah, bagaimana ketika orang melukai kita? Bagaimana ketika orang bersalah kepada kita? Bagaimana ketika orang tidak melaksanakan sesuai keinginan kita? Itulah kembali kepada diri kita. Apakah kita ingin harus sesuai dengan mereka dan merendahkan diri seperti orang yang berbuat salah, dan merendahkan diri seperti orang yang sering melukai? Nah, bagaimana kita kembali kepada kita? Ini adalah merupakan cobaan demi cobaan. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu an yutsraku ayyaqulu amanna. Apakah kalian mengira, ini istifham, apakah kalian mengira ahsiban nasu an yutraku? Apakah kalian mengira, manusia mengira akan ditinggalkan ayyaqulu amanna, untuk membiarkan manusia seenaknya mengatakan aku sudah beriman, aku ini adalah orang beriman, aku ini adalah seorang mukmin. Memang begitu saja, semudah itulah manusia mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang yang beriman, mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang mukmin. Wahum la yuftanu, sementara mereka belum diuji.
Nah, ujian demi ujian di sini beraneka ragam. Itu tadi yang saya gambarkan adalah ujian yang terkecil, ujian yang sehari-hari itu datang silih berganti dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Betapa sulitnya kita dalam melakukan hablum minanas, dan betapa susahnya juga di saat kita melakukan hablum minallah. Jika kita ingin baik di hadapan manusia, sesama manusia, tidak ada sesuatu yang sifatnya terus-menerus kontradiktif, maka perbaikilah sebuah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering bertengkar antar manusia, maka kelihatan apakah dia sudah harmonis berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah harmonis berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sujud, melalui ruku, melalui takbir, melalui tahiyat, melalui salat demi salat, dan melalui meditasi atau melalui saum atau melalui haji atau melalui zakat, maka di saat itulah manusia akan terus-menerus tergoda dan terus-menerus kontradiktif sesama manusia karena tidak pernah menjalin secara harmonis berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut wahum la yuqtanun. Tidak semudah itulah kalian mengatakan sudah beriman sementara kalian belum lolos daripada ujian demi ujian. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu solusi yang kita harus miliki, solusi yang kita harus ambil, solusi yang harus kita angkat adalah sebuah hadis Imam Bukhari yang muttafaq alaih, Bukhari Muslim, yang mana kita pun sudah hafal sekali hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kembali kepada diri kita saat ini juga, sebelum memasuki bulan awal Februari, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, tekadkan, bulatkan dalam hati bahwa ketika kita berniat Jumat karena Allah, berniat bertemu dengan manusia karena untuk menjalin silaturahmi, apapun bentuknya, hayatuna kulluha ibadah, harus didasari dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga respek diri kita terhadap manusia akan sunyi, sehingga respek orang lain kepada diri kita akan tentram, sehingga respek seluruh alam manusia akan menggandeng dan akan memberikan welcome, selamat datang, salamun alaika. Hadirin kaum muslimin, walaupun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu memang diciptakan itu adalah dalam keadaan dha'ifa, adalah ini lil hal, dalam keadaan lemah. Memang posisi manusia itu lemah, tapi lemah di sini bukan berarti akan kalah. Kalah di sini bukan berarti tidak berpikir, tetapi lemah dan kalah, mengalah untuk menang, lemah untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Jadi bagaimana ketika kita terlihat lemah, bagaimana ketika kita terlihat kalah, bukan berarti benar-benar lemah dan bukan berarti benar-benar kalah, tapi di balik kelemahan itu terdapat sesuatu kekuatan yang tersembunyi di dalam dada. Dan di balik kekalahan tersebut adalah sebuah proses untuk menuju kemenangan. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu minal mu'minina dhaif. Ketika kita kelihatan lemah, pada hakikatnya kuat, maka disitulah kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jamaah masjid yang ada di komplek Diamond Ciatel ini, yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini, Al-Ihsan apa Ihsan,
yang di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan sebuah kekuatan, walaupun kita lemah tetap diberikan energi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap individu yang dalam posisi baik itu sakit pikir, baik itu sakit fisik maupun sakit batin, mudah-mudahan melalui Jumatan kali ini benar-benar kun fayakun disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik khatib maupun hadirin kaum muslimin yang hadir di sini maupun yang tidak nampak di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sama-sama menyehatkan dan menguatkan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim.